Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh siapa? Oscar. Ya, silakan Oscar. Siap. Hormat kepada Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baca selesai. Nah, kita sudah berdoa, sekarang kita akan absen dulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Berangkat semua. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air. Silakan. Siapa? Anis. Kawan-kawan silakan duduk. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar Negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kawan-kawan silakan duduk. Terima kasih untuk Anis. Untuk menambah semangat kita hari ini, kita tepuk 7 kebiasaan anak hebat. Bisa? Bisa. Tepuk 7 kebiasaan anak hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, semangat belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Nah, apakah kalian sudah sarapan? Sudah. Adakah yang tidak sehat hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Karena kita kalau belajar, kita harus dalam keadaan sehat supaya dapat menerima pelajaran dengan baik. Nah, selama pelajaran hari ini, Ibu harapkan anak-anak dapat belajar dengan tertib. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar mengenal apa? Mengenal siklus hidup hewan. Sekarang kita akan membahas tentang metamorfosis. Nah,
Kalian, apa itu siklus hewan? Adakah yang tahu? Siklus hidup hewan adalah apa? Nah, siklus hidup hewan adalah seluruh tahapan perubahan yang dialami hewan selama masa hidupnya. Itu adalah siklus hidup hewan. Nah, sekarang kita akan belajar metamorfosis. Tujuannya adalah setelah mengamati gambar, peserta didik dapat menganalisis siklus hidup hewan dengan benar. Membuat simulasi siklus hidup hewan dengan menggunakan bagan atau alat bantu sederhana dengan benar. Tujuan kita hari ini. Nah, coba hewan apa saja yang ada di lingkungan kita? Kucing. Apa? Kambing. Lalat. Katak. Belalang. Ayam. Ikan. Apa? Kata. Iya, kata. Nah, di situ apakah hewan itu sama bentuknya seperti induknya semuanya? Sama enggak? Ada yang sama, ada yang tidak. Nah, itu namanya metamorfosis. Jadi metamorfosis adalah perubahan bentuk yang dialami oleh hewan itu selama masa hidupnya. Jadi perubahan bentuk yang dialami oleh hewan tersebut. Nah, metamorfosis itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis tidak sempurna itu yang bagaimana? Hewan yang memiliki 3 tahap yang sama dengan induknya. Jadi metamorfosis yang tidak sempurna itu adalah metamorfosis yang memiliki 3 tahap dan bentuknya seperti induknya. Nah, kalau metamorfosis sempurna yang bagaimana? Memiliki 4 tahap. Bentuknya tidak sama dengan induknya. Jadi metamorfosis sempurna itu memiliki 4 tahap yang bentuknya tidak sama dengan induknya. Tahap apa saja itu yang metamorfosis sempurna? Telur, larva, pupa, dan imago. Nah, 4 tahap itu adalah metamorfosis sempurna. Nah, telur, dari tahap telur awal perkembangan. Jadi terus larva, bentuk yang berbeda dengan induknya, berbeda dengan yang dewasa. Jadi berbeda dengan induknya. Kemudian pupa. Pupa itu apa? Kepompong, iya. Pupa itu kepompong. Tahap transisi yang dimana terjadi besar-besaran di dalam kepompong pada serangga atau tahap lebih lanjut
pada amfibi. Biasanya terjadi pada serangga atau amfibi. Serangga itu apa saja contohnya? Serangga? Belalang. Apa? Laler. Bahasa Indonesianya apa? Lalat. Iya. Terus apa lagi? Serangga? Nyamuk. Lebah. Nah, belalang iya. Capung. Itu kalau amfibi. Contohnya? Apa? Kata. Amfibi itu hidup di dua alam. Jadi kata hidupnya di dua alam. Contohnya? Apa? Kata. Nah, sekarang metamorfosis yang tidak sempurna itu ada katanya tadi ada 3 tahap. Apa saja tahap-tahap itu? Telur. Nah, telur, nimfa dan imago. Telur, nimfa dan imago. Telur tahap perkembangan. Nimfa itu yang bagaimana nimfa? Hewan muda yang mengalami pergantian kulit beberapa kali hingga menjadi dewasa. Jadi pergantian kulit pada nimfa. Jadi belum, kalau contohnya belalang. Nah, belalang itu belum ada sayapnya. Jadi itu terjadi pada belalang. Kemudian imago, hewan dewasa yang sudah memiliki sayap dan organ produksi yang matang, itu imago atau hewan dewasa. Contohnya yang tidak sempurna tadi apa? Belalang. Nah, belalang di sini ada ibu gambar. Nah, di sini ada gambar apa ini? Belalang. Gambar belalang ini dimulai dari tahap telur, kemudian nimfa. Mana nimfanya? Yang hijau ini. Nah, nimfa ini nimfa yang belum ada sayap, kemudian imago. Belalang dewasa. Nah, di sini termasuk metamorfosis atau tidak? Termasuk metamorfosis. Metamorfosis apa belalang ini? Tidak sempurna. Contoh lagi, ibu punya gambar apa ini? Kupu-kupu. Nah, gambar kupu-kupu ini dimulai dari tahap telur, kemudian larva atau ulat, kemudian menjadi pupa atau kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Inilah tahap-tahapan kupu-kupu yang setiap hari kamu jumpai di lingkunganmu. Nah, ini termasuk metamorfosis apa? Sempurna. Kan mengapa? Karena memiliki empat tahap. Nah, tidak sama dengan induknya. Tahap-tahapan inilah yang dinamakan metamorfosis. Sekarang coba kita lihat dulu video berikut. Siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan adalah seluruh tahap perubahan yang dialami hewan selama masa hidupnya. Siklus hidup yang pada bentuknya sangat berbeda sejak telur menetas sampai dewasa disebut metamorfosis. Dari proses
Yuk kita perhatikan apa perbedaan siklus hidup antara hewan lalat dan kucing berikut ini. Ya, betul, lalat mengalami metamorfosis, sedangkan kucing tidak mengalami metamorfosis. Ibu guru akan menampilkan beberapa gambar siklus hidup hewan. Apakah siklus hidup ikan dan kakap mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda? Metamorfosis cakung mengalami 3 tahapan, yakni telur, nimfa, dan cakung dewasa. Cakung dewasa disebut juga imago. Anak-anak, yuk kita perhatikan metamorfosis cakung berikut ini. Apakah metamorfosis yang dialami oleh cakung jenisnya metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Ya, betul. Siklus hidup cakung mengalami metamorfosis tidak sempurna. Mengapa? Karena siklus hidup cakung mengalami 3 tahap. Yang pertama telur, kedua nimfa, dan cakung dewasa. Nimfa adalah hewan muda yang mempunyai bentuk sudah menyerupai hewan dewasa. Dari tayangan video yang kita saksikan bersama, siklus hidup cakung tidak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Kalian perhatikan metamorfosis nyamuk mengalami tahap 4. Nyamuk sering bertelur di air jernih. Telur nyamuk yang menetas akan menjadi jentik-jentik yang tumbuh pada perairan jernih. Jentik-jentik nyamuk mudah dimangsa oleh ikan-ikan kecil. Ini adalah gambar telur nyamuk. Jentik-jentik nyamuk akan berubah fase membentuk kelompok. Setelah struktur telur nyamuk sempurna, maka ia akan keluar dari kelompok. Nyamuk dewasa akan terbang dan meresap darah sebagai sumber makanan. Perhatikan siklus hidup ayam. Apakah daur hidup ayam mengalami proses metamorfosis? Apakah persamaan dan perbedaan siklus hidup antara hewan kuku dan kecoa? Coba perhatikan gambar yang ibu guru tayangkan. Metamorfosis dibagi menjadi 2. 1. Metamorfosis sempurna. 2. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan metamorfosis yang dalam proses perkembangannya mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan juga perilaku. Umumnya terdapat fase ketangkap atau pupa pada metamorfosis sempurna. Hewan yang mengalami proses metamorfosis secara sempurna memiliki 4 tahap dalam siklus hidupnya, yakni telur, ulat atau larva, pupa, dan imago. Sedangkan hewan yang mengalami proses metamorfosis tidak sempurna memiliki 3 tahap dalam siklus hidupnya, yakni telur, nimfa, dan hewan dewasa. Ayo jawab pertanyaan ibu, hewan mana yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Dari gambar yang ditayangkan, siklus hidup tawon mengalami fase nimfa. Begitu juga dengan siklus hidup jangkrik. Kalian masih ingat bila siklus hidup suatu hewan mengalami masa nimfa, maka hewan tersebut memiliki jenis metamorfosis apa? Ya, metamorfosis tidak sempurna. Pada siklus hidup lalat terdapat fase pupa, sehingga lalat memiliki jenis metamorfosis sempurna. Kalian perhatikan bahwa siklus hidup kepik
tumbuh sempurna, maka kemik bersayap akan keluar dari permukaan. Dari kandungan gambar yang Ibu Guru lihatkan, coba kalian jawab mana siklus hidup hewan yang termasuk metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Setiap makhluk pasti menjalani proses kehidupannya masing-masing. Kita memiliki jalan hidup yang harus kita lalui. Setiap saat jadi waktu untuk terus berproses dan bermetamorfosis ke arah yang lebih baik. Tak jarang untuk menjadi sosok yang lebih baik, kita harus berkorban dan berjuang sendiri. Anggaplah saat ini kita sedang berada di fase transisi seperti larva yang sedang berproses membentuk kelompok. Di fase kelompok ini kita benar-benar harus bisa berjuang dan bertahan. Untuk menjadi sosok yang lebih baik dan hidup lebih indah, kita harus menjalani proses sebagai kelompok. Fase pertama ini bisa berlangsung dalam waktu yang bervariasi. Jangan kira energi yang dibutuhkan sedikit. Energi untuk bisa berbuat sempurna sangatlah besar. Kita tak punya pilihan lain selain bertahan dan berjuang. Terima kasih. Itulah video tentang metamorfosis. Jadi di situ tadi di gambar itu ada ikan, termasuk metamorfosis apa itu? Tidak sempurna. Kenapa metamorfosis tidak sempurna? Memiliki 3 tahap. Kalau kucing di situ, nah, tidak sempurna. Nah, ini adalah metamorfosis. Ibu akan membagikan tugas kelompok. Ibu akan membagi kelompok. Kelompok di belah sini ini sudah membentuk kelompok. Yang sini kelompok 1 ya. Kelompok 1 di situ kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ingat ya kelompoknya. Ibu akan membagikan tugas kelompok. Nanti kamu gunting, kemudian kamu tempelkan sesuai dengan tahap-tahapannya. Pensil alat tulisnya dikeluarkan. Alat tulisnya dikeluarkan. Boleh buka buku, bukunya dikeluarkan juga. Alat tulisnya dikeluarkan, nanti itu nama kelompok kelasnya ditulis. Nama kelompoknya. Nama kelompok. Nama kelompoknya ya, tulis ya. Nama kelompoknya dulu ditulis. Ya, tulis angka 4. Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3. Ya, kelas 3. Tulis 3. Ya, dipotong, ininya dipotong ya, dipotong. Ditempelkan di sini.
Itu yang kamu potong, kamu tempelkan di sini. Ini yang menulis siapa ini ditulis. Yang ini ditempelkan di sini. Enggak. Bisa dimulai? Tulis kelas 3. Kelompoknya ditulis. Kelompoknya kelompok 1, siapa saja nama-namanya, kelompoknya ditulis. Nama-namanya siapa saja? Ini siklus hidup apa itu? Siklus hidup hewan apa? Hewan kata. Hewan kata di situ mengalami apa? Iya, itu digunting. Mengalami apa? Ini kelas 4. Kelas 3. Tiga A. Kelompoknya kelompok berapa? Kelompok 4. Namanya ditulis ya, namanya, kelompoknya siapa saja di sini? Kelompoknya ditulis. Nama kelompoknya. Nama anaknya siapa ini? Nama-nama anggota. Iya, nama anggota kelompok. Hah? Di sana loh. Iya, ditempel di situ, di bagian-bagian itu, bagian apa? Enggak, sini aja. Bagaimana? Ya, namanya ditulis. Siklus hidup hewan apa itu kamu tulis, mengalami.
Ada yang kesulitan? Enggak, ini aja nih kotaknya. Siklus hidup apa? Kemudian mengalami apa? Tahap-tahapannya apa saja di situ? Bagaimana? Ada kesulitan nggak? Nah, ditulis tahap-tahapannya ya. Iya. Ditempel ini.
Ada yang sudah siap? Kita presentasikan di depan kelas. Kelompok mana dulu yang sudah siap? Belum? Siklus hidup hewan apa ini? Siklus hidup hewan apa ini? Ada yang sudah siap presentasi ke depan kelas? Kelompok 1 sudah siap belum? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Mengalami yang memiliki berapa tahap itu ditulis ya, tahap-tahapannya. Tahap dimulai dari apa dulu? Dari telur, kemudian menjadi apa? Kemudian menjadi apa itu? Siklus hidup hewan apa?
Bagaimana kelompok 1? Hmm? Hmm? Ini dimulai dari apa ini? Siklus kotak dari telur. Nah, ini termasuk metamorfosis apa? Metamorfosis apa? Sempurna. Bu nilai nanti kekompakannya kalian. Kelompok 1 kayaknya sudah siap ini. Siap? Silakan kelompok 1. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang siklus hidup nyamuk yang mengalami metamorfosis sempurna dan memiliki 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Larva atau cendi-cendinya mudah dimakan ikan kecil karena cendi-cendi hidup di perairan yang jernih. Pupa tidak bergerak dan tidak makan selama masa produknya, dan jadilah imago atau nyamuk dewasa dan siap untuk hidup dalam manusia dan siap bereproduksi. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, tadi kelompok 1 mempresentasikan siklus hidup nyamuk yang memiliki berapa tahapan? 4 tahapan. 4 tahapan apa saja itu tadi? Telur. Ya, telur, larva, pupa, dan imago. Kelompok 2. Kelompok 2, siap? Kelompok 3. Kelompok 2, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyaksikan siklus ayam yang mengalami metamorfosis sempurna. Ayam terdiri dari telur, larva, nimfa, dan imago. Terus? Dan demikianlah adik-adik dari kami. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tadi kelompok 2 mempresentasikan siklus hidup ayam. Siklus hidup ayam yang memiliki apa? Siklus hidup tidak mengalami metamorfosis. Kenapa tidak mengalami metamorfosis? Memiliki 3 tahap yang sama dengan induknya, karena sama dengan induknya jadi tidak mengalami metamorfosis. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari telur, larva, pupa, dan imago. Metamorfosis hidup katak mempunyai metamorfosis sempurna, yaitu memiliki tahapan 4, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 3 tadi mempresentasikan hewan apa? Katak. Hewan katak memiliki 4 tahap dan tidak sama dengan induknya, jadi mengalami metamorfosis sempurna. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk kelompok 4, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang siklus hidup lalat yang mengalami metamorfosis
metamorfosis tidak sempurna yang memiliki 3 tahap, yaitu yang dimulai dari telur, nimfa, imago. Telur belalang berbentuk lonjong dan berwarna coklat. Telur belalang berada di tanah selama 3 minggu. Demikianlah presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi kelompok 4 mempresentasikan hewan belalang. Belalang mengalami metamorfosis atau tidak? Ya, tidak mengalami metamorfosis. Karena apa? Memiliki 3 tahap. Apa saja itu tahap-tahapannya? Telur, nimfa, dan imago. Karena sama dengan induknya. Setelah menetas, belalang itu sama dengan induknya. Nah, itu apakah ada yang sulitan untuk mengenal metamorfosis? Nah, jadi kalau ayam tadi mengalami siklus hidup. Kalau ayam mengalami siklus hidup karena tidak mengalami metamorfosis, yaitu anak ayam itu sama dengan induknya. Jadi anak ayam itu sama dengan induknya. Setelah menetas dia tidak berubah atau sama dengan induknya, punya sayap. Nah, punya sayap. Kalau belalang anaknya belum sempurna karena belum memiliki sayap. Hampir memiliki sayap. Jadi dia mengalami metamorfosis. Kalau ayam tidak mengalami metamorfosis, tetapi mengalami siklus hidup. Apakah semua hewan itu mengalami siklus hidup? Apakah sama? Tidak semuanya mengalami siklus hidup metamorfosis. Tidak semuanya mengalami metamorfosis. Kesimpulan hari ini, metamorfosis adalah apa? Proses perubahan bentuk dan struktur tubuh hewan yang dialami hewan selama pertumbuhan dan hingga menjadi dewasa, dari tahap muda menjadi dewasa. Nah, sekarang Ibu bagi dulu tugas yang kedua, yaitu untuk mengetahui kemampuan kalian tentang metamorfosis. Nah, nanti kasih namanya ya. Kumpulkan dulu itu tugas kelompoknya.
Namanya ditulis. Nama. Tulis namanya. Nama pendek aja nggak apa-apa. Namanya, nama. Ya, disilang. Disilang yang benar ya. Siklus hidup, apa itu, kupu-kupu mengalami Namanya dikasih enggak? Namanya dikasih enggak? dikasih namamu. Apa ya apa? Berudu itu apa? Kecebong. Namanya apa nama aku itu? Nama panggilan aja nggak apa-apa.
Bagaimana? Sudah selesai? Ya. Kalau sudah, kumpulkan. Lumpurkan. Nah, kalau sudah, untuk kesimpulan hari ini, metamorfosis adalah proses perubahan bentuk dan struktur tubuh yang dialami hewan selama pertumbuhannya dan tahap muda hingga menjadi dewasa. Proses ini menunjukkan bagaimana hewan berkembang dan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, jadi terjadi ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna yang dimiliki 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Contohnya pada kupu-kupu, nyamuk, katak, lalat, dan kumbang. Pada proses ini setiap tahap memiliki bentuk yang sangat berbeda. Jadi bentuknya sangat berbeda, mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yang hanya terdiri dari 3 tahap, yaitu telur, nimfa, imago. Contohnya pada belalang, kecoa, paron, dan jangkrik. Pada jenis ini bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa, hanya berbeda ukuran dan belum memiliki sayap atau organ reproduksi. Jadi belum memiliki sayap. Nah, dengan mempelajari metamorfosis, diharapkan kita dapat memahami bagaimana makhluk hidup tumbuh dan berubah. Selain itu, kita belajar menghargai proses kehidupan dan perubahan yang terjadi di alam.
serta menyadari bahwa seperti halnya hewan, manusia pun terus tumbuh dan berkembang sepanjang hidupnya. Nah, bagaimana menurutmu pelaksanaan pembelajaran hari ini? Senang. Apakah masih ada yang belum paham pada materi siklus hidup hewan? Tidak. Semua paham? Nah, paham. Bagaimana perasaanmu saat unjuk diri tadi? Senang. Ada yang sulit? Tidak. Nah, agar kemampuanmu dapat meningkat, apa yang harus kita harapkan? Bagaimana kita dapat mempelajari seperti halnya hewan tadi? Kita harus belajar yang lebih giat lagi agar menjadi orang yang sukses. Nah, itu adalah pelajaran kita hari ini. Coba tepuk semangat. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini sudah kita pelajari tentang metamorfosis. Besok kita akan belajar mengenal sumber energi dan bentuk energi. Sebelum itu sebelum kita pulang kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang akan dipimpin oleh Anis. Kita bela bersama. Terima kasih. Nah, sebelum kita pulang, kita akan berdoa dulu. Berdoa akan dipimpin oleh Oscar. Silakan Oscar. Masukkan dulu bukunya, dimasukkan dulu. Ripat jadi nyekel balik. Dikumpulkan ini. Bu, iki bu, iki ini biar. Silakan Oscar untuk memimpin doa. Siap. Hormat kepada guru.
sabri walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sudah selesai. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sini pulang dulu. Sebelah sana dulu. Di cepat, Bu. Emang aku lo ya? Sini. Ayo. Ayo kelompok sini pulang.